Well, hola people, konnichiwa, balik lagi bersama Selven di channelnya Kudete. Kayaknya brand-brand tuh pada tahu ya kan, kalau kalian tuh akhir tahun pasti dapat duit. Habis kita. Entah itu duit liburan hari raya Natal ya kan, atau ya liburan inilah ya tahun baru, ya pasti dapat duit lah, duit jajan gitu loh ya kan. Makanya brand-brand ini pada ngeluarin produk-produk baru mereka. Kayak contohnya Fantech Indonesia nih, ngeluarin dua mouse gaming mereka yang ini tuh baru, fresh banget dah. Pertama ada Fantech Crypto yang kode name-nya itu WGC5 sama Fantech Black yang kode name-nya WGC3. Aku nggak tahu kenapa pakai kode-kodean begitu ya. Sebenarnya kasih nama Fantech Crypto, Fantech Black juga udah oke. Cuma ya udahlah, biar mungkin ada SKU-nya aja gitu loh. Dan apakah menarik ya kan mouse gaming terbarunya dari Fantech Indonesia ini? Karena kalau dilihat dari harga sih, ya Fantech selalu ngasih harga yang bisa dibilang affordable lah. Bisa dijangkau oleh para pelajar atau para gamer kere gitu kan. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita review ini dia dua mouse gaming Fantech Indonesia, yaitu Fantech Black dan juga Fantech Crypto. Let's go kita bahas. Dari segi desain, walaupun sama-sama ambidextrous, kedua mouse ini punya style yang sedikit berbeda, bre. Fantech Black tampil lebih casual dan minim RGB, ya kan? Nih Ocha suka nih. Sedangkan Fantech Crypto masih berasa gamingnya dengan list RGB yang ngelintang di punggung mouse-nya. Nggak cuma ke kanan kiri, tapi list RGB-nya juga melintang dari depan ke belakang, bre. Buat urusan branding, aku pribadi respect nih sama Fantech yang bener-bener dengerin apa kata pengguna, apa kata gamer gitu loh. Sekarang hampir di semua produknya, emboss logo Fantech nggak begitu mentongor ya kan, kalau kata orang Cilacap. Kalau kata Mang Ocha mah nggak terlalu show off lah, karena emang emboss logonya sekecil itu, bre. Turun ke sisi bawah, baru dah kita ngelihat stiker branding mouse ini. Selain itu, ada switch buat koneksi dan sepasang mouse fit yang bahan dan ketebalannya tuh mirip, tapi punya bentuk yang berbeda. Terus di unit Fantech Crypto ada wadah buat nyimpen dongle USB-nya. Sedangkan di unit Fantech Black, wadah dongle ada di balik punggung mouse ini yang detachable. Lanjut ngebahas dimensi dan bobot, Fantech Crypto sedikit lebih gemoy ya kan dibanding Fantech Black. Panjangnya 126 berbanding 121 mm, lebarnya 68 berbanding 62 mm, tingginya 41 banding 38 mm, dan bobotnya 96 gram berbanding 70 gram. Ya buatku pribadi yang gamer parah nih ya kan, sok-sokan gamer nih, yang udah namatin Plants vs Zombie tanpa cheat, jelas lebih demen mouse yang ringan ya kan. Tapi bobot bukan segalanya di dunia mouse, bre. Karena ada yang namanya grip style. Jelas bentuk atau shape sebuah mouse bakal berkontribusi besar dengan kecocokan grip style kalian. Kalau Fantech Crypto, shape-nya memanjang dan agak tinggi, udah gitu bobotnya tembus 96 gram. Jelas palm grip paling cocok buat mouse ini. Sedangkan Fantech Black yang lebih mini dan ringan bisa fleksibel bagi pengguna fingertip dan juga claw grip. Soal pertombolan, kedua mouse ini 11-12, bre. Sama-sama punya 6 tombol ya. Buat unit Fantech Black, klik kiri dan klik kanannya pakai switch Huano Blue Shell White Dot yang punya left pen click up to 20 juta kali klik. Kalau buat scroll wheel, Fantech Black ini pakai encoder Black F switch 11 mm. Terus buat klik tengah, DPI button, backward and forward button pakai switch Huano Black Shell White Dot. Sedangkan nih, buat unit Fantech Crypto, klik kiri dan klik kanannya sama-sama pakai switch Huano Blue Shell White Dot. Terus buat scroll wheelnya pakai encoder Black F switch yang 13 mm, lebih tinggi 2 mm dibandingkan Fantech Black tadi. Sedangkan buat klik tengah dan DPI button pakai switch Black Shell Red Dot dari pabrikan yang belum diketahui nih. Kalau tipikal suaranya sih sedikit lebih keras ketimbang Huano Black Shell White Dot yang ada di unit Fantech Black. Terus buat backward and forward button pakai switch bertipe Silent Black Dot, tapi kurang tahu juga sih dari pabrikan mana. Lanjut bahas sensornya, ini plek ketiplek alias kembar siam, bre. Sama-sama pakai sensor PixArt PMW3325, sebuah sensor yang umum digunakan di kelas mouse gaming entry level. Tapi sebenarnya sensor ini lebih banyak dipakai pada mouse gaming wireless karena arusnya yang lumayan tinggi, 5 mA. Bandingkan aja sama sensor yang dikhususkan buat mouse wireless, rata-rata arusnya nggak sampai 1 mA, bre. Adapun PixArt PMW3325 di mouse ini punya rentan DPI dari 400 sampai 10.000 DPI. Terus tracking speednya up to 100 IPS dengan akselerasi up to 20 G dan polling rate-nya di 1000 Hz. Dari spesifikasi tadi harusnya udah masuk standar mouse gaming buat game kompetitif sih ya. Tinggal praktek di lapangannya aja gimana. Jom lah langsung aja kita cobain nih. Aku ngerasa pas main Valorant tuh lebih enak pakai yang Fantech Crypto karena gamenya tuh slow ya, menurutku ya. Terus mouse-nya rada berat ya di 96 gram, jadi jarang gerak cepet gitu mamen. Aimnya juga konsisten, tapi buat gerak cepet kayak ngeflick rasanya tuh berat ya. Tangan tuh gampang capek rasanya gitu.
watch for recon. Enemy down. Nah, pas pakai Fentech Black ini rasanya ada inkonsistensi aim. Mungkin karena bobotnya terlalu ringan, jadi kadang pas aim kegeser dikit, aimnya tuh lepas. Pengaruh sensor juga sih kayaknya. Sensornya tuh nggak bisa baca pergerakan yang terlalu cepet. Ya, ibarat gini dah, mouse lu tuh udah ringan banget, tapi karena sensornya nggak bisa ngimbangin, jadi yang ada malah lepas aimnya, bre. Saking ringannya, pas ngeflick tuh enak banget, nggak berasa bobotnya, dan tangan nggak gampang capek. Try to tell them asking myself why you Beda pas lagi main Apex Legends, karena gamenya cepet, jadi aku pribadi lebih enjoy pakai yang Fentech Black. Ringan dan akurasinya ya masih oke lah, karena kan hit bodinya lebih banyak daripada Valorant. Kalau Valorant kan lebih sering ngincer kepala, dan itu auto headshot palanya, jadi butuh aim yang konsisten. Kalau Apex Legends ini, kena kepala nggak langsung mati, jadi hit bodinya tuh lebih banyak, kecuali pakai Kraber ya. Jadi lebih enak pakai yang ringan-ringan, sering gerak tapi nggak gampang capek. Kalau Fentech Crypto pas main Apex Legends menurutku terlalu berat mouse-nya. Mungkin buat pengguna mouse berat ya ini fine-fine aja ya. Cuma terlalu capek aja kalau harus sering gerakin tangan yang super cepat ini, bre. Soal konektivitas, keduanya sama-sama bisa dual koneksi, bre. Bisa wireless via dongle receiver 2.4 GHz-nya, bisa juga wired pakai kabel yang tersedia di paket pembelian. Buat Fentech Black, udah pakai kabel paracord yang super ringan ini dengan panjang 1,8 meter. Terus dikasih konektor kalau misalkan kabelnya mau dijadiin extender buat meminimalisir interference jika ada dongle lain yang terpasang, bre. Sedangkan buat unit Fentech Crypto, sayangnya masih pakai kabel biasa sepanjang 1,5 meter. Buat baterai, kedua mouse ini pakai baterai yang sama berkapasitas 300 mAh, tapi buat unit Fentech Crypto ada klaim baterai life-nya sampai bertahan sampai 40 jam di mode eco. Jadi LED yang nyala tuh cuma indikator DPI doang, bre. Tapi tetap aja bocor ke area belakang sih ya. Soalnya diffusernya yang dipakai tuh begini. Jadi pancaran LED-nya tetap nyebar kemana-mana. Nah, kalau buat Fentech Black ini nggak ada info baterai life-nya nih ya. Nah, terus buat software-nya, dua-duanya tuh udah punya software, bre. Tapi ya gini, bre, masing-masing software-nya. Bukan yang satu software untuk semua gitu kan, macam Jihab. Ya tau lah. Dari segi tampilan satu sama lain mirip-mirip aja, bre. Isian menunya juga nggak jauh beda ya. Di software Fentech Black ada menu profile buat customize per key. Terus ada menu buat set DPI cycle dan polling rate. Ada juga menu buat bikin fungsi makro dan juga menu setting buat set bahasa sama update firmware. Kalau di software Fentech Crypto ada tambahan menu buat set mode RGB karena emang ada list RGB di unit mouse-nya, bre. Oke, bre, kayaknya itu aja review dari kita mengenai kedua mouse gaming terbarunya dari Fentech Indonesia, yaitu Fentech Black dan Fentech Crypto WGC 3 sama WGC 5 nih ya. Tapi lebih enak nyebutin Black sama Crypto aja sih ya. Fentech Crypto tidak asing sepertinya ya. Dan kita udah tes ya, tadi kalian udah lihat juga untuk performance gamingnya ya. Aku pribadi sih lebih demen sama yang Fentech Black ini ya. Desainnya tuh minimalis, enak dilihat gitu kan, warna putih. Kebetulan memang mouse keseharianku tuh warna putih juga. Dan logonya kecil gitu, minim LED, ringan juga ya kan. Jadi aku pribadi jujur lebih suka yang Fentech Black ini. Tapi yang Fentech Crypto juga nggak kalah enaknya juga. Kalau misalkan aku lagi main Valorant nih ya kan, karena Valorant kan pergerakannya kan ya nggak secepat yang main Apex Legends gitu loh. Jadi mouse berat ya masih bisa dipakai juga sih. Aku rasa Fentech pinter juga. Mereka tuh bikin dua mouse gaming ya, yang satu mouse gaming ringan, yang satunya lagi mouse gaming ya lumayan berat, supaya masing-masing mouse itu punya pasarnya sendiri gitu loh. Jadi kalian itu gamers yang tiap hari main Valorant ya beli yang Fentech Crypto ini. Tapi kalau misalkan kalian ngincer ringannya nih, ya ambil yang Fentech Black ini, bre.
Ya kalau soal harga sih sebenarnya cuma beda 10.000 ya. Untuk Ventec Black ini ya, mouse gaming wireless ini harganya cuma Rp299.000. Dan untuk Ventec Crypto mouse gaming wireless juga harganya Rp289.000. Lebih murah 10.000, mamen. Jadi ya tergantung dari kalian, mamen. Ya kalau aku pribadi jelas ya, ini udah ringan, putih, enak, kabelnya juga udah paracord, panjangnya 1,8 meter gitu kan. Dan kedua mouse ini tetap punya software, itu sih menariknya ya. Udah lah mouse gaming wireless, ya kan, punya software, harganya nggak sampai 300.000, ya kan. Terus enak dipakai buat gaming gitu lah. Nah buat sensornya sih bisa dibilang ya sensor yang cukup untuk gamer FPS. Tadi kita udah coba main Apex Legends dan Valorant, tidak ada kendala sama sekali gitu kan. Ya emang biasanya juga aku juga pakai mouse gaming wireless ya, jadi ya no kendala sama sekali lah. Gimana menurut kalian, apakah mouse gaming terbarunya dari Ventec ini cocok untuk kalian minang di tahun baru gitu kan? Langsung aja tulis di kolom komentar, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.